Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-291 dari 1000 hadis hafalan. Temanya penyemangatan di dalam mencari ilmu syar'i. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun. Tidaklah suatu kaum membikin acara berkumpul fi baitin min buyutillah, di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Rumah yang di situ disebut nama Allah. Semisal adzan, semisal salat, semisal doa, semisal keilmuan, di situ disebut nama Allah. Itu namanya rumah Allah. Adapun Allah sendiri istawa 'alal ars, tinggi naik di atas ars. Allah di sana di atas. Ars itu atapnya alam raya. Bumi ke ars andaikan mampu menempuh perjalanan 50.000 tahun. Allah di sana. Adapun rumah Allah, rumah disebut nama Allah. Orang bikin acara ngumpul di situ. Kegiatannya apa? Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar di antara sesama mereka. Tidaklah itu terjadi illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah. Dituruni as-sakinah, ketentraman jiwa. Hati merasa tenang. Ada pengagungan, nama Allah disebut. Ada rasa kebahagiaan, bisa melupakan yang lainnya. Terasa dekat kepada Allah. Terasa ringan beban-beban dunia. Merasa ringan untuk taat. Ada rasa penyesalan dari dosa. Bisa nangis karena takut kepada Allah. Itu merupakan ketentraman. Sehingga harapan masa depan nanti akan cerah. Ditambah wa ghasyiyatuhumur rahmah, menyelimuti mereka kasih sayang Allah. Sementara puncak rahmah itu adalah surga. Ditambah lagi wa hafathumul malaikah, malaikat mengepakkan sayapnya untuk mereka. Dia datang, ikut duduk, mendengarkan, akan memberikan dukungan di antara hikmah-hikmahnya, sekaligus mungkin bisa menjadi tenaga pengaman yang dengannya orang akan terjaga. Wa zakara fi man indah, dan Allah menyebut mereka di sisi makhluk mulia yang ada di depan Allah Ta'ala.
itu di majelisnya malaikat, yang malaikat itu selalu tasbih, tahmid, takdis, mengagungkan Allah, tidak ada yang maksiat, dan mereka makhluk dicinta yang doanya mustajab. Nah, di depan mereka hamba-hamba Allah yang berada di majelis ilmu, nah itu dibanggakan. Bahkan amal solehnya mengelilingi aras, menyebut nama si pelaku. Alangkah mulianya, harum namanya. Rawah Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ikhwah akramas wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama, semua orang kenal kepada Allah, butuh kepada Allah, dan siap menghamba kepada Allah. Semua orang, semua makhluk kenal Allah, butuh Allah, siap menghamba. Kenapa? Fitrah, itu bawaan, itu modal. Sehingga itu hikmahnya merupakan dorongan untuk keselamatan, dimodali dengan modal yang luar biasa. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, pewaspadaan bahwasanya setan bekerja keras untuk mengadakan pengrusakan. Maka setiap bayi yang lahir langsung setan ikut menyambut, tulek utele, nangis. Sudah mulai ada gangguan. Bahkan semenjak dari perbuatan suami istri, ketika tidak berdoa dulu, setan bisa gabung dan itu merusak perjimakan seseorang. Itu membahayakan. Yang program setan mendatangi depan, belakang, kanan, kiri, semua cara untuk membuat pengrusakan sampai dengan sumpah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, semuanya merupakan penyemangatan supaya kerja keras untuk membentengi diri. Supaya modal kebaikan yang Allah berikan itu nanti akan dominan, akan manfaat, akan maslahat, tidak rusak oleh rong-rongan dari setan yang punya program demikian. Makanya ini perkara yang wajib untuk disadari. Makanya dimotivasi cari ilmu itu fadilahnya luar biasa. Kenapa? Modal kebaikan itu penjagaannya ya dengan ilmu. Kalau tidak dijaga dengan ilmu, dengan apa? Dengan nganggur, setan malah membayang-bayangkan, dengan maksiat malah menghancurkan. Dengan berteman yang buruk akan terseret. Dengan media-media nanti bisa melalaikan, entah dibawa kemana. Makanya dengan adanya majelis ilmu itu merupakan penjagaan yang luar biasa. Akan mengokohkan keimanannya, penyemangat pada ketaatan. Sehingga nanti ketika bergaul memberikan pengaruh, bukan terbawa. Kemudian pelajaran berikutnya, karena semua orang itu punya modal kenal Allah, butuh Allah, siap menghamba. Ilmu merupakan kunci penyelesaiannya. Setan membuat pengrusakan dengan apa yang disebut dengan syubhat. Itu membisikkan sesuatu yang berkesan seolah itu benar, tapi itu adalah palsu. Karena diantara setan menggoda dari arah kanannya, disemangati taat, tetapi tidak ada ilmunya. Atau kepada orang yang tidak suka disemangati dengan hura-hura, itu terasa indah. Maka bila sudah hati terseret kepada fitnah seperti itu, sulit untuk bisa keluar.
Kenapa? Karena orang itu cari keindahan, setan menawarkan hiasan keindahan. Makanya semuanya itu akan bisa ternetralisir dengan keilmuan, sehingga tidak mengikuti bisikan, tapi bagaimana real petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dengannya nanti orang akan selamat, yaitu nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Karena kesyirikan itu adalah nyembah Allah dengan cara yang dihias-hiaskan. Akhirnya punya kesamaan, sama-sama nyembah kepada Allah, cuma beda cara, nanti akan dampak resikonya luar biasa. Dan di masyarakat itu nggak aneh bila mengatakan saya muslim, saya ibadah, saya di masjid, saya taat, saya ikhlas. Itu wajar terjadi, tapi itu nggak ada jaminan kebenaran. Gimana koreksinya? Nah, itu sesuai dengan tuntunan atau hanya hiasan indah? Itu sesuai dengan tuntunan atau hanya hiasan indah? Termasuk ibadah itu dihitungi dengan jumlah sekian-sekian. Itu bukan sebatas bertasbih diperbanyak. Karena hitungan pun juga untuk kondisi tertentu itu menjadi ritual. Misalnya selepas dari sholat wajib membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 34. Bila masing-masing 33 kali, penggenap 100 dengan kalimat tauhid lengkap, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi hitungan itu ada nilai. Karena di masa Nabi SAW telah meninggal, sahabat masih sangat banyak, rumah Nabi masih bisa dipantau, itulah rumah Nabi. Mana itu adalah masa dekat dengan diturunkannya wahyu, cuma baru ditinggalkan Nabi SAW. Ternyata penyimpangan itu melewati penampilan yang tampak baik. Ada orang ngajak duduk-duduk bareng, lalu mencari kerikil, jumlahnya 100. Ayo ucapkan subhanallah 100 kali. Itu ketahuan seorang sahabat yang melihat terjadinya benih-benih penyimpangan. Akhirnya dimarahi. Rumah Nabi masih utuh, keluarganya pun juga masih melingkupi. Kenapa? Karena sudah mulai berubah. Siapa yang menuntunkan zikir dengan kamu kumpulkan 100 batu, kamu ajak orang begini begitu? Ternyata sebatas hitungan saja itu dikoreksi. Kenapa? Karena semua itu telah dituntunkan. Jadi syubhat itu memang perkara yang rawan. Tampaknya benar, tapi ketika nggak cocok dengan tuntunan itu akan ditolak. Nah, itu semuanya kalau nggak sesuai dengan dalil itu tetap akan ditolak. Bukan semata saya punya niatan ikhlas untuk cari ibadah, tapi contoh itu perkara yang sangat menjadi penekanan. Maka menyabarkan di majelis ilmu untuk mengkaji petunjuk poin demi poin secara ajak, sehingga nanti akan tergambar dengan benar, itu merupakan perkara penting. Makanya orang bermajelis ilmu itu diberikan fadilah yang luar biasa, sebagaimana hadis kita baca di atas. Sejak dituruni sakinah, diselimuti oleh rahmat, malaikat pun juga ikut mendukung mereka. Mereka dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan disemangat seperti itu nanti akan betul-betul ilmu diterima, sehingga perilakunya betul-betul mengikuti tuntunan, sehingga orang tidak semata beribadah ikhlas nggak cukup, tapi tuntunannya itu merupakan sebuah kemestian. Karena pembeda antara ahli tauhid dan syirik itu adalah di bidang cara. Sehingga ketika mereka diajak, mari menyembah Allah dengan cara Allah, mereka mengatakan, kalau kami mengikuti apa yang kami jumpai dari tradisi nenek moyang kami. Masyarakat paling banyak seperti itu, sehingga banyak orang yang memunculkan karya-karya baru, dalil baru, tafsir baru, kreasi baru, katanya dari Allah, dari Rasul, padahal semuanya adalah karangan semata.
itu ternyata amat sangat bahaya dan itu mirip-mirip, maka semuanya bisa dibongkar melewati keilmuan. Maka tidak aneh apabila majelis ilmu itu diberikan fadilah yang sangat luar biasa supaya orang semangat, sehingga nanti akan terjaga, bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.